Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Fernanda, NIM 19021020436 dari Universitas Jember, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, kelas E, angkatan 19. Di sini, saya akan melakukan suatu percobaan yang berjudul fotosintesis, yaitu tujuan yang pertama, membuktikan bahwa proses fotosintesis memerlukan cahaya serta klorofil atau zat hijau daun. Yang kedua, membuktikan fotosintesis menghasilkan oksigen. Yang ketiga, membuktikan fotosintesis menghasilkan karbohidrat. Yang keempat, membuktikan pengaruh warna atau spektrum serta suhu terhadap proses fotosintesis. Yang kelima, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis pada pertumbuhan. Dalam praktikum fotosintesis terdapat dua percobaan, yaitu menggunakan tanaman hidrilla dan daun singkong. Alat dan bahan pada percobaan 1, tanaman hidrilla, soda kue, benang jahit, alat hitung, penggaris, termometer, stopwatch. Di sini saya menggunakan ponsel, sendok, air, botol kaca, dan 5 lembar plastik jilid yang berwarna merah, kuning, hijau, biru, dan ungu, masing-masing 1 lembar. Prosedur yang pertama, ikat 5 tangkai tanaman hidrilla dengan masing-masing berukuran 10 cm. Selanjutnya, ikat menggunakan benang jahit. Setelah selesai mengikat, masukkan potongan tanaman hidrilla dengan menghadap ke atas. Selanjutnya, isi botol kaca dengan air. Dan pada saat pengisian, diusahakan tidak ada gelembung yang masuk. Selanjutnya, tutup botol kaca dengan rapat. Dan letakkan pada tempat yang teduh selama 3 menit dengan posisi terbalik. Selanjutnya, cek suhu dan hitung banyaknya gelembung. Setelah diletakkan di tempat yang teduh, cek suhu air pada tanaman hidrilla. Dan tulis hasil pada tabel pengamatan. Selanjutnya, posisikan botol kaca dalam keadaan terbalik. Dan hidupkan stopwatch selama 3 menit dan hitung banyaknya gelembung. Selanjutnya, tempatkan tanaman hidrilla yang berisi air di tempat yang terang dan terkena sinar matahari secara langsung. Selanjutnya, tambahkan soda
setengah sendok ke dalam tanaman hidrilla. Lalu, posisikan botol kaca dalam keadaan terbalik dan hidupkan stopwatch selama 3 menit dan hitung jumlah banyaknya gelembung yang dihasilkan dan cek suhu. Setelah menunggu selama 3 menit, banyaknya gelembung yang dihasilkan 300 gelembung. Kemudian, cek suhu pada air tanaman hidrilla. Suhu yang diperoleh pada tanaman hidrilla 33 Celcius. Kemudian ditulis pada hasil pengamatan. Selanjutnya, posisikan botol kaca terbalik. Kemudian tutupi dengan kertas berwarna merah. Hidupkan stopwatch selama 3 menit dan hitung banyaknya gelembung yang dihasilkan, serta cek suhu. Setelah menunggu selama 3 menit, gelembung yang dihasilkan sebanyak 200 gelembung. Selanjutnya, cek suhu. Dan suhu yang diperoleh sebanyak 34 derajat. Kemudian, catat pada tabel hasil pengamatan. Selanjutnya, posisikan botol kaca terbalik dan tutup menggunakan kertas plastik yang berwarna kuning. Hidupkan stopwatch selama 3 menit dan hitung banyaknya gelembung serta cek suhu. Setelah menunggu selama 3 menit, banyaknya gelembung 150 gelembung. Kemudian, cek suhu pada air tumbuhan hidrilla. Suhu yang diperoleh sebanyak 35 Celcius. Kemudian, catat pada hasil pengamatan. Dan tutupi menggunakan kertas berwarna hijau. Kemudian, hidupkan stopwatch selama 3 menit dan hitung banyaknya gelembung dan cek suhu. Setelah menunggu selama 3 menit, banyaknya gelembung yang diperoleh sebanyak 100 gelembung. Selanjutnya, cek suhu. Suhu yang diperoleh 35 derajat. Kemudian, tulis pada lembar hasil pengamatan. Selanjutnya, posisi
posisikan botol kaca dalam keadaan terbalik. Kemudian, tutup menggunakan plastik berwarna biru. Dan hidupkan stopwatch selama 3 menit. Dan hitung banyaknya gelembung pada air tanaman hidrilla. Dan cek setelah menunggu 3 menit, banyaknya gelembung 80 gelembung. Selanjutnya, cek suhu pada air tanaman hidrilla. Suhu yang diperoleh yaitu 37 Celcius. Kemudian, catat pada tabel hasil pengamatan. Selanjutnya, posisikan botol kaca dalam keadaan terbalik. Dan tutupi menggunakan kertas plastik berwarna ungu. Selanjutnya, hidupkan stopwatch selama 3 menit. Dan hitung banyaknya gelembung yang diperoleh. Serta cek suhu. Setelah menunggu selama 3 menit, gelembung yang dihasilkan sebanyak 70 gelembung. Selanjutnya, cek suhu. Suhu yang dihasilkan pada plastik yang berwarna ungu memiliki suhu 38 Celcius. Kemudian, catat pada hasil pengamatan. Percobaan yang kedua, alat dan bahan yang digunakan: daun tanaman hidup, daun singkong yang telah ditutupi aluminium foil bagian tengahnya. Aluminium foil, alkohol 70%, betadin, spiritus, pembakar spiritus, 1 buah pinset, penjepit, piring, isolasi bening, air secukupnya, dan 2 buah panci yang berukuran kecil dan besar, dan kaki 3. Prosedur yang pertama, pilihlah daun yang menghadap ke sinar matahari. Selanjutnya, tutup bagian tengah menggunakan aluminium foil dan rekatkan menggunakan isolasi bening agar tidak terbawa angin. Dan tunggu selama 7 hari. Setelah 7 hari, kita memetik daun pada sore atau pagi hari sebelum matahari terbit dan buka pembungkusnya. Nyalakan api di bawah kaki 3. Tuangkan air secukupnya. Dan masukkan
Rebus hingga layu kurang lebih selama 5 menit. Setelah menunggu selama kurang lebih 5 menit, angkat dan tiriskan daun. Selanjutnya, amati keadaan daun berwarna hijau dan keadaan daun pucat terutama pada bagian tengahnya. Setelah selesai, kita masukkan daun ke dalam panci kecil. Kemudian, tuangkan alkohol. Selanjutnya, masukkan panci kecil yang berisi alkohol ke dalam panci besar. Diusahakan tidak menyentuh permukaan panci besar dan menunggu selama 3 menit. Setelah menunggu selama 3 menit, kemudian angkat dan tiriskan. Selanjutnya, amati keadaan daun pada saat direbus dengan alkohol. Keadaan daun pucat terutama pada bagian tengahnya. Selanjutnya, tetesi menggunakan obat merah sebanyak 10 tetes. Setelah ditetesi obat merah, kita amati keadaan daun yang tidak tertutup oleh aluminium foil berwarna biru kehitaman dan pada bagian tengahnya berwarna pucat. Dan yang terakhir, catatlah dan dokumentasikan pada tabel pengamatan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.